Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam kanal siaran berita pemerintah. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kembali menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Dalam peringatan ini, Ketua KPK Nawawi Pomelango mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kembali menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan Hakordia adalah bentuk upaya pengingat dan penyadaran kepada publik bahwa korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas oleh seluruh elemen bangsa. Di tahun ini KPK menggelar Hakordia yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dengan mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Ketua KPK Nawawi Pomelango mengatakan peringatan ini menjadi ajang bagi KPK untuk memperlihatkan komitmen dan langkah konkret yang telah diambil dalam upaya melawan korupsi, serta mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bertepatan dengan puncak acara Hari Anti Korupsi Dunia ini, KPK memamerkan dan melakukan lelang secara online hasil barang rampasan dari para tersangka dan terpidana kasus rasuah yang ditanganinya. Selain itu juga dilakukan peluncuran program anti korupsi, Expo Pemberantasan Korupsi yang melibatkan lembaga aparat penegak hukum dan pengawasan, hingga berbagai kegiatan seminar anti korupsi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi tahun 2003, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia ini kita peringati sekaligus untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menindak sebanyak 597 kasus korupsi. Ratusan kasus korupsi dari sektor hukum hingga kesehatan tersebut telah ditangani selama 5 tahun terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menindak sebanyak 597 kasus korupsi dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah perkara yang berhasil ditindak KPK itu dari sektor hukum, pembangunan, infrastruktur, perizinan, sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan. Ketua KPK Nawawi Pomelango mengatakan penanganan korupsi tidak hanya sampai dengan memberikan hukuman penjara, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelakunya. Koruptor dijerat dengan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk dari pengembalian aset terhadap negara atau aset recovery. Dari penanganan perkara dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, KPK berhasil melakukan aset recovery yang menjadi salah satu sumbangsih nyata bagi pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak sebesar 2,4 triliun rupiah. Sementara itu, kasus untuk tahun 2024 total aset recovery adalah sebesar 677 miliar rupiah. Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani 597 perkara. Beberapa perkara tersebut terjadi di berbagai sektor seperti hukum, pembangunan, infrastruktur, perizinan, sumber daya alam, pendidikan, hingga kesehatan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipulangkan ke Filipina sebelum Natal 2024. Keputusan itu disepakati melalui penandatanganan Practical Arrangement, pengaturan praktis antara Menko Kumham Impas Yusril dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez di kantor Kemenko Kumham Imipas Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Marijan Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024. Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat 6 Desember lalu di kantor Kemenkokumham IMIPAS, Jakarta. Melalui dokumen ini, Yusril menyebut Indonesia dengan Filipina sepakat untuk memulangkan Marijan, sehingga masalah pemberian gerasi itu sudah menjadi kewenangan Presiden Filipina Bongbong Marcos. Yusril menegaskan bahwa pemindahan Marijan ke negara asalnya tidak berarti membebaskan Marijan dari status hukum yang menjeratnya di Indonesia. Bahkan Yusril mengatakan Indonesia tidak pernah mengampuni kasus terpidana narkotika hingga saat ini. Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan kasih kepada terpidana, tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina, dan itu selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana Marijan Veloso menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina. Yusril menambahkan upaya pemindahan ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Filipina. Ia pun berharap Indonesia dapat melakukan sebaliknya. Dan nanti kalau suatu ketika ada narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di Filipina dan kita memohon untuk ditransfer, maka kalau sekiranya dipenuhi oleh pemerintah Filipina, maka Presiden kita pun berhak untuk memberikan gerasi ataupun remisi ataupun amnesti kepada narapidana yang bersangkutan. Pemirsa, pemerintah mulai menyiapkan relokasi bagi warga terdampak tanah bergerak di Desa Sukaraja dan Desa Wargasari, Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Suharyanto mengungkapkan, relokasi perlu dilakukan guna menghindari risiko yang lebih besar akibat curah hujan yang tinggi dan geografis yang rawan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Suharyanto menegaskan korban terdampak pergerakan tanah di 3 desa Kecamatan Kadupanda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat harus segera direlokasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar mengingat kawasan tersebut terus mengalami pergerakan tanah akibat curah hujan tinggi dan kondisi geografis yang rawan bencana. Suharyanto meminta kepada pemerintah daerah untuk bergerak cepat menyiapkan lahan yang dikhususkan bagi tempat relokasi. Jadi yang rusak itu harus direlokasi. Alhamdulillah dari kepala desa sudah menyiapkan tanah relokasi, sehingga mungkin kalau pendatanya cepat, saya pikir karena ini tidak terlalu banyak dan tadi sudah kita sepakat untuk lebih cepat, segera mereka akan direlokasi. Sambil menunggu rumahnya jadi, ada 2 opsi tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah dibangun hunian sementara. Sesuai petunjuk dari BNPB, kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan direlokasi, mendapat bantuan pembangunan rumah sebesar 60 juta rupiah dan uang sewa rumah atau dibangunkan hunian darurat. Selama pembangunan rumah dilakukan, Suharyanto mengatakan warga akan mendapat bantuan sewa rumah sebesar Rp500.000 selama 6 bulan atau dibangunkan hunian darurat di lokasi yang dinilai aman dari pergerakan tanah. Hingga saat ini BNPB terus memaksimalkan kebutuhan dasar logistik ke lokasi terdampak bagi korban bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.